sebuah agensi model yang saat ini baru saja menerbitkan majalah baru untuk setiap model yang sudah terpilih. Mereka pun memanfaatkan promosi tersebut untuk menarik minat investor yang lebih besar. Bahkan acara itu ditangani langsung oleh pemilik agensi bernama Trainer, yang nampak sudah terlihat sibuk di pagi itu. Bersamaan dengan itu, seorang detektif kepolisian bernama Stoner pada pagi itu terlihat sedang menemui atasannya yang bernama Tony guna pengajuan cuti yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun lagi-lagi pengajuan itu masih belum juga mendapat persetujuan, hingga hal itu pun membuat Stoner terlihat sangat kesal dengan terlalu banyaknya kasus yang harus ditangani. Kini ketika agensi majalah itu telah resmi meluncurkan produk baru, sebuah media besar pun mendapat hak siar melakukan peliputan, dan bahkan sempat mewawancarai seorang model bernama Pamela. Namun karena pandangan masyarakat yang terlalu mendiskreditkan para model dari agensi tersebut, Pamela pun terlihat tidak nyaman dengan wawancara kali ini, dan lalu kembali ke kamar hotel yang dipesan untuknya. Namun ketika Pamela baru saja memasuki kamar itu, tanpa terduga dia pun langsung dilenyapkan oleh seorang tak dikenal, yang bahkan tanpa adanya perlawanan. Peristiwa itu pun mendapat perhatian dari pihak kepolisian, yang langsung melakukan penyidikan secara menyeluruh. Namun dari hasil sementara yang bisa ditemukan, para detektif itu pun menyepakati adanya sebuah tindak kejahatan yang sudah terencana, yang mungkin dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Selagi Stoner mencoba mencari bukti dalam kasus tersebut, dia pun malah didatangi oleh teman Pamela yang bernama Heather, yang juga berprofesi sebagai model di agensi yang sama. Dari situlah Stoner pun mendapat sebuah informasi tentang adanya keributan kecil antara Pamela dan Trainer, yang juga melibatkan putri Trainer bernama Cassie. Tentu saja Stoner pun langsung mengkonfirmasikannya kepada Trainer, namun malah mendapat jawaban yang kurang pasti, hingga memaksa Stoner harus mencari keterangan langsung kepada Cassie. Sedangkan di tempat lain, pada malam itu terlihat seorang model bernama Kara. Dia pun terlihat bersama kekasihnya untuk sekedar menghabiskan waktu luang. Namun pada saat Kara mencoba mengambil air di dalam kulkas, tanpa terduga dia pun malah menjadi target dari sesosok tak dikenal yang bahkan mampu melenyapkannya dengan cepat. Sontak saja kasus kejahatan itu pun menjadi prioritas oleh pihak kepolisian, guna mencegah kejadian serupa yang mungkin terjadi. Bahkan Stoner pun segera mendatangi Cassie di tempat kerjanya, guna mengumpulkan bukti lain dalam kasus tersebut. Namun karena Cassie sudah tidak lagi bekerja di agensi tersebut, dia pun hanya bisa memberikan informasi tentang seorang fotografer bernama Alan, yang mungkin bisa membantu Stoner memecahkan kasus itu. Dari situlah Stoner pun bergegas menemui Alan, yang mana kali ini dia pun malah mendapat sebuah informasi penting tentang sosok fotografer yang pernah dipecat dari agensi tersebut. Sosok dari fotografer itu pun bernama Albert, dan juga diketahui pernah memiliki kedekatan dengan Cassie. Namun rumor kedekatan itu langsung dibantah oleh Cassie, yang mana dia pun mengakui kedekatan itu sebatas pekerjaan. Sementara itu, ketika Heather yang pada saat ini bersama seorang polisi bernama Hernandez, dia pun memberitahukan tentang rencana agensinya yang ingin mengundang investor dalam jamuan makan malam. Mendengar hal tersebut, Hernandez pun segera menghubungi Stoner guna menyiapkan beberapa anggotanya melakukan pengamanan. Singkat cerita, pada malam itu terlihat Cassie yang datang sendirian, namun diam-diam dirinya pun malah sedang diawasi oleh Albert, yang bahkan sempat mengambil beberapa foto dari kejauhan. Sedangkan Cassie yang saat ini tengah terlihat berbaur di acara tersebut, dia pun menyempatkan diri untuk menyapa Stoner, yang nampak tengah sibuk menjalankan tugas. Kemudian waktu Cassie mencoba menemui ayahnya, tanpa terduga malah terjadi perdebatan kecil di antara mereka, yang mana hal itu membuat perhatian Stoner sedikit teralihkan.
Dan tepat bersamaan dengan itu, secara tiba-tiba listrik di tempat itu pun padam dan nampak terjadi penyerangan terhadap seorang model. Untung saja kejadian itu sempat dilihat model lain, hingga Stoner pun masih sempat menyelamatkan gadis itu. Dan dari semua kejadian tersebut, Stoner pun mulai mencurigai Albert sebagai pelakunya. Namun ternyata Albert telah memutuskan untuk pergi, tepat sebelum Stoner melakukan penangkapan. Namun sayangnya pihak dari agensi itu pun terus saja melanjutkan acaranya, dan bahkan telah menandatangani kontrak untuk acara televisi. Dan pada saat acara itu dilakukan di luar ruangan, secara tiba-tiba terlihat Albert yang melaju sangat kencang dengan mengarahkan mobilnya ke arah Cassie. Untung saja rencana itu masih bisa digagalkan oleh Stoner, yang bahkan membuat mobil Albert tergelincir di tepi jalan. Dan karena kondisi Albert yang mengalami luka berat, dia pun saat ini dirawat di sebuah rumah sakit, namun malah menjadi target dari sesosok tak dikenal. Selagi detektif Stoner mengalami kebuntuan dari kasus tersebut, secara kebetulan dia pun mendapat kabar dari pihak hotel tempat Pamela menginap, karena ternyata pemesan kamar itu bernama Corey. Dan tanpa membuang banyak waktu, Stoner pun bergegas menangkap Corey untuk menggali keterangan darinya. Namun karena kurangnya bukti yang mengarah kepada Corey, Stoner pun mencoba mencari bukti lain dalam berkas milik Albert, dan malah mencurigai Cassie sebagai pelakunya. Dan untuk memastikan kecurigaannya tersebut, Stoner pun bergegas mendatangi sebuah acara dari agensi milik trainer, guna memastikan keberadaan Cassie di tempat tersebut. Namun ketika Hernandez mendatangi Stoner di tempat itu, dia pun bercerita tentang Cassie yang tiba-tiba menelponnya dan hanya menanyakan keberadaan Stoner saat ini. Mendengar hal tersebut, Stoner pun bergegas kembali ke rumah karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan Cassie yang saat ini ternyata telah berada di sekitar rumah Stoner, dia pun mencoba melakukan serangannya kepada istri Stoner, namun masih bisa dicegah Stoner yang datang sebelum terlambat. Dari situlah semua motif Cassie pun terungkap seluruhnya, yang mana semua itu bermula dari ayah Cassie, yang lebih mementingkan bisnis daripada dirinya.